Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi di channel Riza Efran Mustaqim dalam belajar ilmu falak. Pada kesempatan ini kita akan membahas ataupun berbincang-bincang sekilas tentang sejarah ilmu falak. Ini disampaikan pada pertemuan ketiga mata kuliah ilmu falak. Dalam khazanah intelektual Islam klasik, ilmu falak itu merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Meskipun dalam perjalanannya, ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah. Yahya Syami dalam bukunya yang berjudul Ilmu Falak, Sofat min at-Turath al-Ilmi al-Arabi wal Islami, itu menetapkan ataupun memetakan sejarah perkembangan ilmu falak itu menjadi dua fase. Yang pertama itu fase pra-Islam, masuk di dalamnya Mesir kuno, Mesopotamia, India, Perancis, dan Yunani, dan fase yang kedua adalah fase Islam. Ilmu falak pada pra-Islam, jadi dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama kajian bidang ilmu falak, pada awalnya dikenal dengan astronomi astrologi. Peradaban bangsa Sumerai yang telah muncul sekitar tahun 4500 sebelum Masehi diperkirakan merupakan pelopor bagi peradaban sesudahnya. Peradaban bangsa Babilonia yang berada di Irak Selatan adalah penerus peradaban Sumerai, yang pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bangsa Babilonia dikenal memiliki minat yang sangat besar terhadap ilmu-ilmu eksperimental, sehingga membuat peradaban ini bertahan lama dan berkembang dalam perjalanan sejarah. Kontribusi besar dan merupakan hasil kreativitas bangsa Babilonia yang masih tersisa hingga saat ini adalah astrologi, atau dikenal dalam Islam sebagai ilmu nujum. Salah satunya itu seperti zodiak yang pernah kita ketahui saat ini. Nah, astrologi itu diperkirakan lahir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di lembah Mesopotamia. Ya, pada saat itu langit yang gemerlap oleh ribuan bintang-bintang karena tidak adanya penerangan modern pada saat itu telah membangkitkan imajinasi bagi para astrolog dan rohaniawan Babilonia. Dalam imajinasi mereka, gugusan-gugusan bintang dan planet-planet di langit membentuk suatu sosok tertentu. Mereka mengamati dan memandang sekaligus meramal kejadian berdasarkan peredaran benda-benda langit. Mereka beranggapan bahwa setiap gerak benda-benda langit tersebut adalah pesan dari penguasa alam kepada manusia. Ramalan perbintangan yang pada awalnya hanya untuk para raja dan negara, kemudian meluas untuk meramal kehidupan sehari-hari orang biasa. Hal itu dikarenakan astrologi berbicara tentang nasib manusia sehari-hari dengan segala kemungkinan baik dan buruknya. Jadi pada saat itu ketika ada suatu fenomena di langit itu diobservasi, diamati, dilakukan eksperimen, kemudian dikaitkan dengan nasib baik atau buruk seseorang di permukaan bumi. Nah, kemudian di Mesopotamia, para pendeta sudah dapat membuat gambar peredaran bumi dan matahari sehingga dapat memprediksi gerhana bulan. Meskipun pada awalnya semua itu dilakukan dengan tujuan untuk penentuan waktu-waktu ritual sesuai dengan kepercayaan yang berkembang pada masa itu. Nah, berikutnya ilmu falak pada masa kejayaan Islam. Fase Islam itu ditandai dengan proses penerjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, karya-karya bangsa Yunani yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu falak di dunia Islam diantaranya adalah The Spare in Movement atau Al-Khurrah Al-Mutaakhirah, ini karya dari Autolycus. Kemudian ada Ascension of the Sign atau Mata'il Buruj, karya dari Aracus. Kemudian Introduction to Astronomy Al-Madkhal ila Ilmil Falak, itu karya dari Hipparchus. Kemudian ada Al-Majesty, karya dari Ptolemeus. Nah, kitab-kitab tersebut itu tidak hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi ditindaklanjuti melalui penelitian-penelitian berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan teori-teori yang baru.
Nah, dari sinilah mulai muncul tokoh-tokoh falak di kalangan umat Islam yang sangat berpengaruh. Di antaranya itu ada Al-Khawarizmi dengan magnum opusnya Kitab Al-Muqtasar fi Ilmil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Ya, jadi buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Kester dengan judul Liber Algebras et al-Muqabalah. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris oleh Fredrik Rosen. Penerjemahan tersebut itu karena memang kitab yang dikarang oleh Al-Khawarizmi ini itu mempengaruhi ya pemikiran-pemikiran ilmuwan Eropa dan ilmuwan Inggris pada saat itu. Nah, selain Al-Khawarizmi, ada beberapa tokoh-tokoh Islam yang membangun dan mengembangkan ilmu falak. Di antaranya ada Abu Ma'syar Al-Falaki, wafat sekitar 272 Hijriah atau 885 Masehi. Di antara karya-karyanya itu adalah Istanbul Ulum dan Hayatul Falak. Kemudian ada Jabir Batani, ya. Beliau ini yang menetapkan letak bintang. Ia juga telah menciptakan teropong bintang yang luar biasa pada masa tersebut. Kitabnya yang terkenal itu adalah Kitabu Ma'rifati Mata'il Buruj Baina Arba'il Falak. Nah, kemudian ada Abu Raihan Al-Biruni. Beliau merupakan salah satu karya beliau itu adalah Al-Qanun Al-Mas'udi, itu sebuah ensiklopedi Islam, ensiklopedi astronomi yang dipersembahkan kepada Sultan Mas'ud Mahmud pada saat itu. Al-Biruni adalah orang yang pertama menolak teori Ptolemeus dan menganggap teori geosentris yang diciptakan oleh Ptolemeus ini tidak masuk akal. Di geosentris itu adalah suatu faham ataupun teori yang meyakini bahwasanya bumi sebagai pusat peredaran dari tata surya. Nah, selain itu juga ada Al-Farghani. Al-Farghani itu adalah tokoh terkemuka dan seorang ahli falak yang hidup semasa dengan Khalifah Al-Ma'mum. Di antara karya-karyanya adalah Jawamil Ilmi An-Nujum wal Harakat As-Samawiyah. Kemudian ada Usul Al-Ilmu Al-Nujum. Kemudian ada Al-Madkhal ila Ilmul Hayat. Itu salah di antara karya-karya dari Al-Farghani. Nah, selain itu ada Nasiruddin At-Tusi yang merupakan tokoh yang sangat menonjol di antara ilmuwan dan peneliti muslim lainnya. Jadi di antara penelitiannya itu adalah lintasan, ukuran, dan jarak planet Merkurius, kemudian terbit dan terbenam, kemudian ada lagi karyanya ukuran dan jarak matahari dengan bulan, dan selain itu juga ada kenaikan bintang-bintang. Itu merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh Nasiruddin At-Tusi. Dan yang terakhir ada Muhammad Turghaib Ulubayk, yang dikenal sebagai ahli falak dan sosok yang membangun observatorium di Samarkand pada tahun 823 Hijriah atau 1420 Masehi. Dan beliau juga menyusun Ziz Sultani. Nah, perlu diketahui bahwasanya karya-karya monumental di atas sebagian besar masih berupa manuskrip dan kini tersimpan di Ma'had Al-Makhtutat Al-Arabi. Itu berada di Kairo di Mesir. Kemudian perlu diketahui juga bahwa seluruh karya-karya di atas itu masih menganut pemahaman geosentris ataupun bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Artinya karya-karya tersebut masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ptolemeus yang berpandangan bumi sebagai pusat dari peredaran planet-planet dan matahari. Nah, asumsi ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwasanya teori heliosentris itu yang dibangun oleh Copernicus itu baru muncul sekitar abad ke-16 Masehi. Berikutnya sejarah ilmu falak di Indonesia. Nah, di Indonesia, perkembangan ilmu falak atau ilmu hisab itu berasal dari abad pertengahan, kemudian disusul dengan ilmu hisab yang bersumber dari ilmu astronomi modern. Sehingga pada akhirnya, perkembangan tersebut itu bersumber dari ilmu astronomi dan ilmu matematika kontemporer. Nah, sejarah itu mencatat bahwasanya sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun Jawa Hindu ataupun tahun Saka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang di Indonesia sudah memiliki perhatian terhadap salah satu objek kajian ilmu falak, yaitu kalender.
Nah, berkaitan dengan Islam, perhatian terhadap kalender ini dimulai pada masa kejayaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung, tepatnya pada tahun 1043 Hijriah atau 1633 Masehi, yaitu dengan mengubah kalender Saka ataupun kalender Hindu Jawa itu menjadi kalender Islam. Nah, kemudian di Indonesia, ilmu falak cukup berkembang pesat. Ulama yang pertama kali terkenal sebagai ahli falak di Indonesia adalah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, dengan karya-karyanya di antara lain Patikiran pada menentukan waktu yang 5, kemudian ada Natijatul Ummi, The Almanac Muslim and Christian, Calendar and Direction of Qibla According to Syafi'i Syekh. Kemudian ada selain Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, pada masa itu juga ada tokoh-tokoh falak yang sangat berpengaruh seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, kemudian Ahmad Rifai, kemudian Kiai Haji Saleh Darat. Nah, untuk perkembangan berikutnya ya, ilmu falak itu dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Muhammad Jamil Jambek dengan karya-karyanya diantaranya dia Al-Nirin fi ma yata'allaqu bil kawakib. Itu suatu rentetan tabal-tabal mengenai perhitungan waktu. Kemudian diteruskan oleh anak beliau, yaitu Sa'aduddin Jambek. Nah, untuk mengenang jasa Sa'aduddin Jambek ini pernah didirikan di YN Syarif Hidayatullah, sekarang UIN Syarif Hidayatullah, itu suatu observatorium yang diberi nama Observatorium Sa'aduddin Jambek, meskipun saat ini sudah tidak ada. Nah, sedangkan dalam perkembangan kontemporer, saat ini sudah banyak sekali baik itu instansi pemerintahan ataupun lembaga-lembaga non-departemen ataupun lembaga-lembaga individu yang ikut berperan andil dalam mengembangkan ilmu falak, mulai dari pengukuran arah kiblat, kemudian penyusunan jadwal waktu sholat, hingga kepada observasi-observasi yang berkaitan dengan hilal, kemudian berkaitan dengan benda-benda langit lain. Bisa dikatakan bahwasanya perkembangan ilmu falak saat ini sudah cukup mumpuni dengan kemajuan teknologi yang didukung untuk melakukan observasi ataupun pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu falak itu di Indonesia. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.